Halo Jakarta, hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Hello Hong Kong. Istimewa banget hari ini karena hari ini tepat tanggal 17 Agustus merupakan hari lahir bangsa Indonesia, hari kemerdekaan Indonesia. Makanya Sam di sana udah pakai baju merah putih ya. Merdeka. Merdeka. Aduh, Ya, gimana nih bahagia merdeka banget ya untuk hari ini ya. Indonesia, ya nggak? Ya. Udah mau siap-siap belum nih? Kan rencananya mau ini ya, mau Ini sebentar lagi nih. mau bentar keluar. lagi mau keluar untuk mau Iya. ikut upacara ya. Mau ke KJRI dulu, KJRI ya ke Wisma. Ada acara ternyata di Wisma. Di sini juga kan tepat tadi pagi ya. Dari mulai pagi tuh memang sudah persiapan untuk upacara seperti biasa. Dan ini kali ini memang kalau tahun lalu itu di IKN, tahun ini kembali ke Jakarta. Tapi meskipun demikian, kita mau ngobrol terkait dengan IKN juga. Nanti dengan narasumber kita ada namanya Bapak Sabar Situmorang, seorang creative planner. Tapi di Hong Kong kita mau dengar dulu nih, ada kegiatan apa nih? Ada apa ini? Kemarin ada Labubu segala macam Panda. Ini ada Cikawa Day katanya. Cikawa Days. Cikawa Day. Sampai jumpa di Tsim Sha Tsui ya. Pameran imersif Cikawa hadir di K11 Museum di Tsim Sha Tsui. Ya teman-teman semua atau turis-turis dari Indonesia yang mau datang ke Hong Kong ya bisa mengunjungi atau melihat ini Cikawa tuh kayaknya boneka kayaknya. Oh. Ya, iya banyak apa itu Cikawa dengan 4 tema utama: pakaian, makanan, tempat tinggal, dan tualang. Jangan lewatkan instalasi outdoor spektakuler dengan patung inflatable raksasa yang mengajak pengunjung masuk ke dunia sehari-hari Cikawa dan teman-temannya. Tanggal 1 sampai 24 Agustus di Tsim Sha Tsui Waterfront Space K11 Museum. Ya. Oke, jadi untuk yang ada di Hong Kong langsung aja karena kalau udah bikin instalasi itu biasanya lucu banget, dan bagi Anda yang suka foto-foto harus banget datang karena Instagram Anda, Facebook Anda akan semakin beragam kalau datang ke Cikawa Days ini ya. Dia ada indoor dan outdoor juga. Ada indoor dan outdoor. Ya, temanya macam-macam itu. Oke, baik. Kita langsung aja kita mau ngobrol-ngobrol. Tadi saya sudah spill juga ya kalau kita mau ngobrol-ngobrol bersama dengan Bapak Sabar Situmorang, seorang creative planner yang baru saja dari IKN. Sam, udah ke IKN belum? Belum. Nah, Mau, langsung aja. tapi Mau ya? belum kesampean. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol tetap bersama kami di Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Hello Hong Kong, masih dalam suasana kemerdekaan nih, tepat hari ini banget ulang tahun yang ke-80. Dan tadi kita udah ngebahas sedikit ya tentang IKN, yang mana saya mau beli rumah di IKN kata, dan penasaran banget kayak mana di IKN ini. Pas banget karena saya sudah bersama dengan Bapak Sabar Situmorang, seorang creative planner yang kemarin juga baru dari IKN. Yes. Nah, Creative planner ya nggak? Jadi planner tuh jadi di Planner. IKN Planner. yang Planner. rancang Pak Sabar nih ya. Entrepreneur kreatif. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Sam. Apa kabar Pak? Kabar baik. ini boleh diceritain dulu dong Pak, karena kan kita tuh sering nganggep itu IKN tuh sebenarnya masih kayak gimana ya nggak sih Sam? Kan ada yang bilang masih sepi gitu ya. Tapi kemarin baru pulang. Saya dengar banyak nyamuk. Bener nggak nih Pak Sabar nih? Iya. Nyamukin nggak kemarin tuh? Banyak sekali yang berseliweran ya, komentar-komentar tentang IKN. Saya ke IKN kemarin
udah yang kedua kali. Yang pertama dalam rangka saya menulis buku untuk Pak Nyoman Nuwarta. Yang kedua ya undangan dari Indonesia Diaspora Network Global menjadi narasumber tentang ekonomi kreatif. Ada yang dari Hong Kong nggak? Dari Hong Kong ada? Ada ya, Bu Ada yang Natalia dari Bu Wijaya. Natalia. Ya, Bu Natalia itu Taiwan bukan ya? Hong Kong. Hong Kong Bukan. ya? Pak Dede kalau nggak salah Taiwan ya. Ini ya. Oh, mungkin persisnya saya kurang paham. Tapi datang lengkap dari 5 benua. Oh. Orang-orang Indonesia yang hadir saat itu 5 benua, ada sekitar total 200 ya. Ramai sekali IKN. Jadi kalau mau tahu tentang IKN yang beneran tuh enak banget yang udah pernah. Luar biasa IKN itu progresnya sejak saya datang pertama dengan yang kemarin seminggu di IKN, itu jauh sekali progresnya. Untuk yang paling update sekarang adalah Bandara Internasional Nusantara. Itu runway-nya 3 km. Bisa didarati oleh pesawat paling besar Pak Sam. Boeing 777 bisa. Bisa ya? Ya, Boeing 747 bisa. Jadi saya pikir, ini nggak main-main ini IKN ini. Bandara pun sudah disiapkan untuk ke depan. Nah, dan kalau dari Balikpapan memang 2 jam. Begitu nanti Bandara Internasional Nusantara ini beroperasi, 40 menit ke pusat IKN-nya. Wah. Sangat menarik. Kalau datang langsung, mungkin hoax-hoax itu akan buyar, Pak. Misalnya Gitu ya. kota hantu, kota nyamuknya nyamuk macam-macam kan. Nyamuk beneran atau nyamuk yang lain-lain ya. Itu salah sekali. Ada nyamuk, Iya. ada nyamuk malam. Ya, nyamuk malam itu hoax entah dari mana itu. Oh. Kadang-kadang, ini mesti apa ya? Diaspora mesti menjadi ujung tombak dari orang-orang Indonesia yang di luar untuk menyampaikan update-nya. Nah, ini pas banget Iya. nih kalau bicaranya sama Pak Sam nih sebagai diaspora tuh memang harus menjadi ujung tombaknya Ya, ya. ujung tombak. Tapi apa atau ide-ide kreatif apa yang mungkin bisa menginspirasi Sam atau diaspora dan PMI lainnya melalui IKN tuh mereka bisa seperti apa gitu? Ya, kalau menurut saya selain menjadi mungkin jadi humas ya, humas yang lebih casual ya, jadi menyampaikan yang lebih yang lebih pas, yang lebih pantas untuk disampaikan kepada orang-orang luar ya. Nah, dan sekarang pemimpin peneraju otorita adalah Pak Bambang Susantyo ya. Pak Basuki Oh, Basuki. Hadimulyo, mantan Menteri PUPR. Itu PUPR. ya, itu sekarang tipikal dia adalah melibatkan banyak pihak yang mau yang mau berinvestasi dan yang mau menjadi corong nanti kepada publik. Itu bagus sekali. Jadi semua pihak diterima oleh beliau. Jadi tidak lagi memasarkan IKN itu sebagai sebagai suatu yang seperti standar atau formalitas, tapi lebih casual. Jadi semalam tuh IKN itu ramai dengan acara yang lebih etnis. Misalnya acara fashion show. Nah, lebih fashion, lebih art Ngepop lah ya. ngepop. Nah, baru ada acara Gondang Batak menyambut menguloskan Pak Basuki. Nah, itu saya pikir wah ini menarik ya. Jadi PR-nya itu lebih casual. Gitu. Bagaimana semua unsur di dalam bangsa kita Sabang Merauke bisa menjadi jubirnya IKN. Luar biasa Pak Sam. Luar biasa Iya. sekali. Saya sebetulnya tahun lalu diundang ya nggak bersama waktu itu saya juga terhalang juga sudah beli tiket tapi terhalang. Ya. Waktu itu ada mau ketemuin Pak Agung Gumelar waktu itu Ya. juga beliau dan makan bersama orang utan. Wah, seru banget. Iya. Oh, Ya, ya. tapi saya berhalangan.
waktu itu. Iya, iya. Ya gimana Udah mau nih? berangkat makanya. Jadi kalau kita tahu Hong Kong itu punya panda ya, si Caca sama si Tete, ternyata di IKN juga punya orang utan ini ya. Kemarin sempat makan sama orang utan juga nggak, Pak? Tidak, kita hanya lihat di jalan. Oh, di jalan On the ya. way IKN, orang utannya gede, di pinggir jalan tuh di barrier jalan. Wah, kita dada. Oh, tapi Bisa tuh ngelambai tangan Oh. nggak? Itu antusias karena kan dari luar negeri yang teman-teman diaspora tuh jarang melihat iya. sebebas Sedekat itu Iya, ya. sedekat itu. Tapi itu sebetulnya menjadi bukti bahwa ternyata manusia sama hewan itu tuh bisa hidup berdampingan dan ternyata fine-fine aja gitu Ya, ya. aman. Aman-aman aja Kalau ya. dia terancam mungkin udah nggak akan nongol ya. Iya, Ah. betul. Gitu. Gimana, Pak, Sam? bagaimana Bapak sempat tinggal di IKN di mana? Dikasih tempat tinggal Ya. atau tinggal di hotel atau udah ada hotel di situ makan bagaimana? Iya, IDN Global itu udah kan acara kongresnya antara tanggal 1 sampai 3 Agustus. Tapi acara tanggal 31 sudah ada, Pak. Jadi ada orang IDN Global yang sudah di situ 2 minggu, Pak. Menyiapkan. Nah, apakah ada akomodasi? Towernya, Pak, luar biasa tuh apartemen. Nah, pas nih. Itu fasilitas itu bisa dibilang luar biasa ya, menariknya fasilitas yang diberikan negara kepada ASN di sana. Itu mereka sudah di tower-tower apartemen, tapi Pak Basuki menyebutnya rusun. Itu nggak rusun, itu apartemen, Pak. Jadi saya bilang airnya bisa diminum, bisa minum langsung dari unit. Ini canggih ya. Jadi ada yang bilang air susah, itu tidak betul. Air bisa kita minum. Oh, air panas, air dingin di semua keran ada. Dari kerannya langsung. Iya, di keran langsung. Jadi saya pikir, wah, luar biasa ya progresnya IKN ini. Dan mungkin saat ini ya bisa saya bilang antusiasme yang dari luar ya, yang ada orang yang untuk wisata melihat Istana Presiden itu weekend Jumat Sabtu Minggu itu edan jumlahnya. Edan, Pak. Luar biasa, lubis. Wah, Edan, antusias. kalau Edan dalam bahasa Inggrisnya itu Eden. Jadi kayak surga ya di Eden, sana Pak. ya. Eden, Pak. Bener juga sih. Jadi ini bisa menjadi surga dari titik temu ide-ide masa depan, bukan cuma sekedar tempat kongres bagi diaspora IDN Global aja gitu ya, Pak ya. Oke. Dan mungkin juga apa sih yang perlu misalkan masyarakat Hong Kong itu tahu gitu sehingga mau datang ke sana untuk berwisata atau berinvestasi atau mungkin kayak Sam mau beli rumah gitu. Atau rusun. Atau beli rusun. rumah. Oh ya, kalau untuk Kenapa harus datang ke sana? Kalau harus datang itu adalah ingin melihat update yang sebenarnya. Nah, jadi kalau kita hanya mengkonsumsi informasi mengenai IKN dari medsos, mungkin yang lebih dominan adalah orang yang pesimis. Datang langsung, optimis. Tapi kalau untuk masyarakat yang kosmopolitan seperti Hong Kong, apakah ini juga masih tetap menarik? Menarik sekali. Karena dengan progres yang dibuat oleh otorita itu membuat para investor dulu ya. Kalau untuk hunian rumah tinggal apartemen gitu lebih dominan di Balikpapan. Nah, tapi kalau IKN langsung lebih banyak aktivitas pemerintahan, gitu. Nah, tapi kalau dunia bisnis sudah harus masuk dari sekarang. Excelso sudah masuk, Swiss Hotel sudah ada, Kubika Hotel, restoran kampung kecil, vehicle listrik, mobil listrik itu sudah setiap 15 menit tidak berhenti. Nah, jadi kita bermobilitasnya sangat ini. Berarti untuk ekosistem kendaraan listriknya juga udah mumpuni di sana ya? Iya, sudah salah satunya dihandle oleh Bluebird Group. Nah, itu. Jadi Pak, luar biasa. Pak, Ya, saya Pak. mau nanya, Ya, Pak. seharusnya pemerintahnya dulu yang pindah ke sana. Jadi mau nggak mau ngurus dokumen, ngurus ini, ngurus itu harus ke IKN. Ya, sekarang persentase
ASN yang sudah ada di IKN sudah lumayan banyak dan puncaknya nanti 2028. Oh. Nah, 2028. Bandara 2026 itu akan lebih apa ya? Lebih dinamis ya. Bandara sudah bisa dipakai. Walaupun kemarin baru dipakai 1 kali untuk siapa? Pak Gibran, Pak Wapres Gibran sudah duluan memakai ya. bandaranya, Bandara Internasional Nusantara. Jadi kalau saya bilang untuk sekarang sangat bagus momentumnya bagi investor untuk turisme individu-individu, misalnya PMI mengorganisasi acara, ayo ke IKN, itu sangat menarik. Kulinernya luar biasa. Kalau ada yang pencinta seafood, Kalimantan Timur ya surganya. Kalau saya sih tertarik sama arsitekturnya yang unik dan keren banget dari Pak Nyoman Nuarta. Oh ya. Nah, karena kan Sam, ini Pak Sabar ini juga merupakan penulis dari bukunya Pak Nyoman Nuarta ya. Ya, saya diminta oleh Nyoman Nuarta yang mendesain Istana Presiden. Bukunya saya sudah selesai tulis, sudah saya tunaikan. Tapi sekeren apa sih ininya, Pak? Boleh nggak sih diceritain tentang kecanggihan-kecanggihan dari desain arsitekturnya? Oh ya, Istana Presiden itu tidak bisa dimasuki oleh Sembarang orang. publik ya, jadi kita hanya bisa di luar. Jadi kalau kita dari Balikpapan, kita akan dikumpul di rest area, di situ bertukar dengan bis listrik menuju kota IKN. Nah, dari kota IKN kita nanti berkeliling dan akan ada maksimal di Kemenko 3. Dari situ kita baru berjalan kaki ke Istana Presiden dari luar. Nah, dan di dalam Istana Presiden luar biasa. Luar biasa Sudah bisa sudah kita lihat di dalamnya. Kemarin diberi waktu oleh Pak Basuki dan Pak Nyoman Nuarta menemani kita sampai ke puncak Istana Presidennya. Gitu ya. Itu yang bisa kita lihat langsung ya. Luar biasa. Dan saya akan menulis banyak mengenai ini. Oke, yang belum datang dan penasaran bisa ke sana. Semakin tertarik kita untuk datang ke IKN ya, Sam ya. Ini mau ngobrol lebih banyak tapi karena keterbatasan waktu ya, Sam ya. Lagi-lagi mungkin terakhir ada pertanyaan terakhir dari Sam. Nggak ada. Oh ya, mungkin harapan-harapannya untuk IKN ya. Siap. Dan mungkin kita juga bisa bareng-bareng ke sana nanti ya. Oke. Baik Pak Sabar, terima kasih banyak untuk waktunya dan juga atas keterangan-keterangannya. Kita jadi tahu dan semakin tercerahkan ya, Sam ya, bahwa ternyata nggak ada nyamuk, apapun jenis nyamuknya itu enggak. Kemudian juga kalau katanya suram ataupun terbengkalai atau enggak, ternyata enggak ya. Kalau misalkan mau dibanding-bandingin boleh lah ya, bersaing kosmopolitannya sama Hongkong boleh lah ya. Yes, karena IKN itu sudah akan menuju kota global. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Pak. Nanti kita ngobrol lagi mungkin nggak di studionya Voice of Indonesia, bisa juga langsung dari IKN Nusantara. Ya. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih Pak Sam. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Hello Hong Kong. Gimana, makin penasaran gak sih sama IKN? Makin penasaran ya, makin penasaran dan pengen ke IKN ya, nggak mungkin nanti mau beli rumah di situ kali. Asik. Nanti ajakin juga ya orang-orang Hong Kong ke IKN juga ya, untuk tahu seperti apa Nusantara gitu ya. Jadi bolehlah nanti kalau kita mau ke Nusantara juga nginepnya di rumah Sam, karena Sam mau beli rumah di sana. Semacam villa gitu ya. Nggak tahu yang tinggal siapa ya. Nggak apa-apa, kalau belum ada yang mau tinggal, kita bersedia tinggal ya di sini. Saya berharap emang IKN bisa menjadi capital city kita ya, Indonesia ya yang baru. Oke. Nah, ini di Hong Kong juga masih ada keseruan dari summer ya, walaupun ya masih summer juga sih ya. Masih sama. Iya. Jadi keseruan Summer fun. musim panas.
di Musim Summer panas. Fun Playcation Fest ya. Di Kai Tak Sports Park ya. Nikmati akhir pekan penuh keceriaan di Kai Summer Playcation Fest. Berlangsung setiap Jumat sampai hari Minggu dan hari-hari libur. Ya, Juli 14 ya udah, meskipun baru sudah dimulai Juli 14 sampai bulan Juli sampai 14 September 2025 di Dream by the Sea and Dining Cove di Kai Tak Sports Park. Ya, dan Ya. kalau penasaran kita punya videonya ya Sam ya. Jadi langsung aja kita tonton videonya. Tapi sebelumnya saya Sekarsari mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita, terutama di hari yang spesial ini, di hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80. Yang ada di tanah air pastinya juga merasa bahagia dan juga bangganya, apalagi yang ada di Hong Kong nih. Karena Hong biasanya Kong. semakin jauh semakin kangen dan semakin meromantisasi. Iya, pokoknya merdeka. Merdeka. Terima kasih telah bersama kami di Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Bye-bye, merdeka. Bye. Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.